Masih bersama kami Ikhwan dan Akhwat dimanapun kalian berada. Malam minggu santai kembali hadir nih menemani Ikhwan dan Akhwat dimanapun kalian berada. Saat ini Ikhwan dan Akhwat sudah 2 segmen ya kita lewati. Nah sekarang waktunya pembacaan pertanyaan untuk Pak Hasan. Nah Pak Hasan, di sini ada beberapa pertanyaan nih dari para Ikhwan dan Akhwat untuk Pak Hasan. Yang pertama itu ada dari saudari Salma. Dia bertanya, Pak, bagaimana cara kita memberitahukan kepada orang tua kita yang misalkan dia berbuat salah dan kita juga kebetulan mengerti ilmunya, kita ingin memberitahu orang tua kita kalau itu tuh salah, tetapi tetap memakai adab yang dimana nanti orang tua kita juga menerima dan tidak tersinggung, apalagi sampai marah terhadap perkataan kita. Wah, keren sekali ya pertanyaannya Pak Hasan. Nah, boleh dijawab oleh Pak Hasan? Pertanyaannya keren ya. Kejadian banyak kan terjadi ya, sebelumnya juga terjadi juga ketika ini juga sudah tenar lah di tataran-tataran para ustadz. Ketika Nabi Musa mau menegur Fir'aun sekelas Fir'aun dan sekelas jelas-jelasan kekafirannya, juga ditegur sama Allah kan, tetap menegur itu dengan etika, dengan kalau bisa dengan logika, kalau bisa dengan iktibar, perumpamaan dengan perumpamaan. Artinya kita tetap bagaimana caranya menegur atau mengingatkan orang itu dengan watawasau bil haq. Bukan substansi materinya saja yang benar, tapi caranya juga harus benar. Wah, berarti cara kita untuk menegur orang tua kita yang salah itu pertama itu dengan etika ya Pak, seperti Nabi Musa juga yang menegur Fir'aun. Dan kalau emang bisa dengan logika ya dengan logika, kalau bisa dengan perumpamaan dengan perumpamaan. Intinya dalam menyinggung orang tua kita itu harus menggunakan etika untuk menjaga perkataan kita kepada orang tua kita. Seperti itu ya Pak. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Jadi ini ada pertanyaan dari Saudara Adam. Sekarang ini banyak ya fenomena, salah satunya di media sosial. Banyak sekali orang yang menyampaikan konten ilmu dengan adab yang baik gitu. Sehingga orang lain pun berpikir bahwa, wah orang ini orang yang soleh atau solehah. Tetapi dilihat dari kehidupan yang sebenarnya, dia ini tidak seperti yang kita lihat di media sosial. Bahkan para tetangga juga kerabatnya pun banyak yang bilang bahwa sosok dia ini beda dari yang asli sama yang di media sosial. Nah, menurut pandangan Bapak dari kasus ini tuh seperti apa ya, Pak? Pandangan saya juga dipengaruhi oleh beberapa pandangan yang ada dalam literasi, pendapat-pendapat para kiai ya. Ada beberapa pandangan kalau dalam hal itu kan ada makola, unjur makola wala tanjur mankola. Jadi lihatlah substansinya. Substansi itu apa? Substansi nilai yang disampaikan itu kebenaran bukan? Selama nilai itu kebenaran maka kesampingkan dulu siapa yang menyampaikan. Ketika ada ulama sufi Syekh Abi Yazid Al-Bustami berjalan pakai jubah kan ditegur oleh seekor anjing kan. Kamu sombong sekali Abu Yazid. Gitu kan. Tidak mau mendekati aku, mentang-mentang aku sudah dinas binatang yang najis. Kaget karena seorang wali diberikan pendengaran yang istimewa, akhirnya bisa mendengar perkataan anjing itu. Ketahuilah wahai Abi Yazid, jauh lebih najis hatimu ketika engkau memandang aku najis daripada kenajisan itu memang sudah dinas oleh Yang Maha Kuasa. Dari situ Imam Abi Yazid Al-Bustami mengangkat jubahnya dan mendekati hewan yang namanya anjing itu. Nah, apa yang disampaikan oleh binatang? Ya sudah, kamu ke sana, nanti orang-orang akan jijik terhadap ini karena engkau dekat dengan binatang seperti apa. Artinya, kalaupun itu keluar dari binatang yang sudah dinas najis dan haramnya saja, substansinya kalau memang benar ya. Selama ucapannya benar, pakai ucapannya. Nasihatnya pegang. Karena nilai kebenaran itu keluar dari manapun itu absolut kebenaran. Walaupun yang mengeluarkan misalnya tidak mengamalkan, ya itu kembali ke dirinya nanti. Kita yang dapat ilmu, dapat berkahnya dari substansi materinya gitu. Karena nilai kebenaran. Jadi intinya kita jangan melihat orangnya ya Pak ya, karena itu udah bukan lagi ranah kita. Nah yang harus kita ingat itu apa yang dinasihatkan orang lain kepada kita selama pesan dan ucapannya tersebut mengandung nilai kebenaran, maka kita terima. Terima kasih Pak Hasan atas jawabannya. Pertanyaan terakhir ya Pak, ini ada pertanyaan dari saudari Miftah. Dia bertanya, katanya dia itu mempunyai teman seorang tahfiz Quran, akan tetapi teman dia ini walaupun sudah tahu hukum ilmu agama yang boleh dan tidak boleh dilakukan,
dia malah melakukannya. Dia juga sering menggunakan bahasa yang dapat mudah membuat orang tersinggung ketika dia menyampaikannya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana ya Pak cara kita menyimbangi ilmu yang kita dapat dengan adab? Jauh seperti tadi, ilmu tuh enggak, yang wajib itu bukan banyak, tapi menuntutnya. Menuntut artinya apa? Mengejar ilmu setelah dapat diamalkan. Itu yang wajib itu. Sampai kita meninggal itu wajib. Minimal selama 40 hari. Minimal banget. Ini kebangetan banget orang kalau masih dalam 40 hari nuntut ilmu karena kesibukan misalnya. Dalam frekuensi 40 hari nuntut ilmu, gugur kewajibannya. Artinya hatinya nggak akan mati. Nah kalau kita masa nunggu 40 hari dalam 40, setiap saat bisa ngaji ya bagus. Iya. Jadi kalau bisa dalam 24 jam ada waktu untuk kita ngaji dan mengkaji. Nah orang yang mengaji setelah itu mengkaji. Setelah mengkaji itu mengamalkan. Nah gimana kalau ada orang bukan hafal Qur'annya yang harus dilihat, tapi sosok manusianya. Kalau hafal Qur'annya bagus, tapi ini kan memang prediksi Rasul. Di akhir-akhir nanti ada orang yang banyak sekali menghafal ayat-ayat Allah, bahkan sampai 30 juz, tapi hafalan itu tidak sampai ke basiroh namanya, tidak sampai ke kolbu, hanya di tenggorokan saja. Jadi hanya untuk nyerang orang. Hafal ayat untuk nyerang orang, hafal hadis untuk nyerang orang. Tahlilan yang sudah dilakukan turun-temurun, tidak ada dampak negatifnya, dibid'ahkan. Kemudian apa lagi? Halal bihalal, lebaran, nggak ada buruknya kan, malah justru positif dan tidak menyalahi syariat, dibid'ahkan, macam-macam lah. Salawatan, berjanji ya, dibaan, kan udah dari dulu kita. Yasin, tapi dilaksanakan bareng-bareng rutin jadi yasinan kan gitu. Itu dibid'ahkan. Masya Allah ya, jadi seperti itu Saudari Miftah jawabannya. Terima kasih Pak Hasan. Oke, Ikhwan dan Akhwat, kita akan break sebentar. Jangan kemana-mana, karena selanjutnya kita akan ke segmen 4 setelah yang satu ini. Terima kasih.